Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Usada Seribulan dan rekan saya Gea Ratriningsi. Kami berdua adalah mahasiswi Universitas Bangka Belitung dari jurusan Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Lahan Pasca Tambang mengenai permasalahan kondisi tanah pada lahan pasca tambang di Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang kita lihat dalam video tersebut, permasalahan lingkungan akibat penambangan bukan hanya dari kehilangan flora dan fauna saja, tetapi juga berupa penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, erosi dan sedimentasi. Sehingga kondisi kerusakan lahan pasca tambang menjadi kerusakan fisik, kimia, dan biologi. Kondisi fisik lahan profil tanah normal terganggu akibat pengerukan, penimbunan, dan pemadatan alat-alat berat. Sedangkan kondisi kimia lahan bekas pertambangan juga menunjukkan bahwa kesuburan tanah, pH dan keberadaan nutrisi dalam tanah rendah, sedangkan keberadaan metal logam berat tinggi karena larutan dari metal sulfida. Keadaan unsur hara seperti unsur N dan B yang rendah. Reaksi tanah asam atau alkali merupakan masalah utama. pH tanah yang rendah mengakibatkan menurunnya persediaan zat makanan seperti N, P, K, Mg, dan Ca yang berakibat cukup berbahaya pada tingginya suhu tanah. Akibat keasaman tanah yang tinggi dapat menyebabkan rusaknya sistem penyerapan unsur P, Ca, Mg, dan K oleh tanaman. Kekurangan unsur P menjadi masalah karena rendahnya unsur P dalam sisa-sisa pertambangan, seperti rusaknya fiksasi atau penyerapan unsur N, khususnya pH di bawah 6. Memperkuat aktivitas mikoriza, mengakibatkan kurangnya penyerapan unsur P dan K, serta meningkatkan tersedianya Al, Mn, dan Fe, Cu, Zn, dan Ni. Terciptanya kondisi biotik yang tidak menguntungkan toksisitas tanah akibat keasaman Fe atau senyawa sejenis Fe. Senyawa yang berasal dari rusaknya tanah akibat hujan yang menghasilkan asam sulfur. Di beberapa lahan pasca tambang dan tembaga, kandungan logam berat seperti Cu, Al, Zn, dan Fe dapat juga menjadi toksik dan membahayakan pertumbuhan tanaman. Terkikisnya lapisan topsoil dan serasa sebagai sumber karbon untuk menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah potensial merupakan salah satu penyebab utama menurunnya populasi dan aktivitas mikroba tanah yang berfungsi penting dalam penyediaan unsur-unsur hara dan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan tanaman. Rendahnya aktivitas mikroba tanah karena pengaruh berbagai faktor lingkungan mikroba tersebut, seperti penurunan pH tanah, kelembapan tanah, kandungan bahan organik, daya pegang tanah terhadap air, dan struktur tanah. Adanya mikroba tanah sangat potensial dalam perkembangan dan keberlangsungan hidup tanaman. Aktivitas mikroba tidak hanya terbatas pada penyediaan unsur hara, tetapi juga berperan dalam mendekomposisi serasah dan secara bertahap dapat memperbaiki sifat struktur tanah. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.